Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang ASEAN ya, anak-anak. Sudah siap kan? Kita akan belajar tentang ASEAN. Oh, belum mandi. Mandi dulu lah, belum mandi mau ngajari anak-anak. Ya, anak-anak. Ya, jadi seperti sebelumnya kita akan belajar tentang ASEAN. Dan dalam video ini terdapat soal-soal latihan untuk kalian kerjakan seperti biasa dan ada passwordnya. Jadi silakan simak video pembelajaran ini dengan baik dari awal hingga akhir. Mari kita simak bersama. Baik anak-anak, kita mulai pembelajaran kita tentang ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Nah anak-anak, ini adalah gambar lambang ASEAN ya, dimana di sini ada sebuah lingkaran, kemudian ada warna kuning yang diikat. Nah, apa arti dari setiap yang tergambar di dalam lambang ASEAN tersebut? Mari kita lihat satu-satu ya. Warna biru, jadi dalam lingkaran ini ada warna biru, itu melambangkan perdamaian dan kemantapan. Sedangkan warna merah itu melambangkan keberanian dan dinamika yang menjadi dasarnya itu di tengah-tengah merah. Kuning itu melambangkan kemakmuran. Ya, yang kuning di tengah itu padi itu melambangkan kemakmuran. Sedangkan yang putih di antara biru dengan merah itu melambangkan kesucian ya. Berikutnya kita lihat di tengah-tengah itu ada warna kuning, itu 10 batang padi yang terikat. Nah, itu melambangkan 10 anggota negara ASEAN. Hal ini melambangkan harapan para pendiri ASEAN yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara saling berikatan dalam suatu persahabatan atau solidaritas ya. Dan yang terakhir lingkarannya. Nah, lingkaran itu melambangkan apa? Lingkaran adalah melambangkan persatuan ASEAN ya. Baik, kita lanjutkan. Apa yang melatar belakangi berdirinya ASEAN? Yang pertama adanya persamaan letak geografis, artinya letak tempat negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi sama-sama berada di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua persamaan budaya. Jadi negara-negara yang ada di Asia Tenggara ini merupakan daerah penyebaran kebudayaan Melayu Austronesia. Kemudian persamaan nasib. Nah, persamaan nasib ini artinya negara-negara di Asia Tenggara itu pernah mengalami dijajah gitu ya. Nah, kecuali salah satu negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah itu adalah negara Thailand. Berikutnya persamaan ekonomi. Jadi wilayah Asia Tenggara itu pada umumnya wilayah agraris ya, atau mata pencariannya sebagai petani. Kemudian persamaan kepentingan. Nah, ini sama-sama negara ini ingin terwujud adanya kemajuan, kemakmuran dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Baik, selanjutnya, negara apa saja yang menjadi pendiri atau anggota pertama di ASEAN? Jadi ASEAN itu pertama kali berdiri pada tahun 1967, itu berdasarkan deklarasi Bangkok. Ada 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 itu, yaitu ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, juga Filipina. Nah, para utusan dari kelima negara tersebut menandatangani deklarasi Bangkok tersebut. Nah, siapa-siapa saja orangnya? Mari kita lihat satu-satu. Yang pertama dari Indonesia, namanya Bapak Adam Malik ya. Yang mana sih gambarnya seperti apa sih fotonya? Nah, ini kita lihat, ini adalah Bapak Adam Malik. Yang kedua dari Malaysia ada namanya Bapak Tun Abdul Razak. Nah, ini orangnya Tun Abdul Razak. Lalu yang ketiga ada Tanat Koman, itu dari Thailand. Nah, ini Bapak Tanat Koman. Lalu yang keempat ada Bapak S. Rajaratnam, itu dari Singapura. Nah, ini Bapak Rajaratnam. Dan yang terakhir dari Filipina, itu namanya
Bapak Narcisco Ramos. Nah, ini orangnya nih yang pakai kacamata ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah peta wilayah ASEAN. Anak-anak harus bisa menyebutkan satu-satu. Nah, ayo yang berwarna biru ini, kita mulai dari nomor 1 yang berwarna biru ini negara apa? Ya, benar, itu adalah Myanmar. Lalu yang kedua, ayo coba lihat ini yang warna kuning ini. Negara apa ini? Wilayah negara apa ini yang warna kuning ini? Iya, Thailand. Kemudian yang ketiga, ini yang warna hijau agak ke bawah, di bawah Thailand ini. Apa? Iya, benar, itu Malaysia ya. Kemudian yang keempat, nah di bawah Malaysia yang kecil ini apa namanya? Ya, benar sekali, itu adalah Singapura. Lalu yang keenam, yang berwarna hijau di atas nih yang daerah sini, nah, ini tepi ini, negara apa? Oh maaf ya, bukan nomor 6 tapi nomor 5 masih ya. Nah ini yang warna coklat ini adalah negara Indonesia ya. Yang warna coklat semuanya ini cukup luas sekali ini Indonesia. Yang keenam yang warna hijau ini apa? Ah benar sekali, itu namanya negara Laos. Lalu yang ketujuh yang paling tepi ini yang hijau lumut ini. Ah negara Vietnam, betul. Nah, lalu yang warna oranye di tengah-tengah ini, warna oranye ini. Ya ini. Nomor 8, apa negara apa? Ya, benar sekali, Kamboja. Lalu di samping ini nomor 9 yang juga pulau-pulau banyak ini negara apa? Betul sekali, itu adalah negara Filipina. Dan yang terakhir di atas Pulau Kalimantan sini itu ada negara apa? Ya, benar sekali, negara Brunei Darussalam. Jadi anak-anak harus mengetahui letak-letak wilayah negara yang ada di ASEAN ya, harus hafal. Baik, kita lanjutkan. Nah, setiap negara di ASEAN itu memiliki yang namanya hewan nasional. Anak-anak harus tahu hewan nasional di negara ASEAN itu apa saja, termasuk kita akan lihat cara perkembangbiakannya hewan itu apa ya. Kita lihat yang pertama. Nah, anak-anak lihat ini apa ini, hewan apa ini? Ya benar, udah pasti tahu ya, ini namanya hewan gajah atau spesies Elephas maximus. Nah ini menjadi hewan nasionalnya negara Thailand. Lalu bagaimana cara gajah berkembang biak? Itu dengan cara kawin kemudian mengeluarkan anak, berarti kita sebut namanya vivipar. Berikutnya, nah ini yang mengerikan, ini hewan apa? Yang diolok-olok sama SpongeBob nih. Ya, ini namanya harimau Indochina. Nama latinnya Panthera tigris corbeti. Ini menjadi hewan nasionalnya negara Myanmar. Sama, dia berkembang biak dengan cara vivipar atau secara kawin. Berikutnya, nah ini hewan apa? Ya, burung, tapi burung apa ini? Elang Filipina ya, elang Filipina Pithecopaga jeffrey. Dari negara Filipina ya, itu artinya dijadikan oleh negara Filipina sebagai sebagai hewan nasionalnya negara Filipina. Seperti kita ketahui, burung ini juga berkembang biak secara bertelur atau ovipar. Berikutnya, nah ini hewan apa? Pasti tahu, harimau. Cuma ini namanya harimau Malaya, Panthera tigris jacksoni. Ini dijadikan oleh negara Malaysia sebagai hewan nasionalnya. Cara berkembang biaknya sama, yaitu dengan vivipar atau melahirkan. Nah, kemudian yang ini apa? Ya, ini singa ya. Singa, Panthera leo. Nah, ini yang menjadikan hewan nasionalnya negara Singapura. Sama, cara berkembang biaknya secara kawin vivipar. Nah, kemudian yang ini ada apa? Sama dengan yang pertama tadi, gajah ya. Nah ini cuma tipe gajah India, Elephas maximus indicus. Ini dijadikan oleh negara Laos sebagai hewan nasionalnya. Cara berkembang biaknya sama, yaitu vivipar atau mengeluarkan anak dari dalam tubuhnya. Nah berikutnya yang hitam besar ini apa? Ya ini adalah kerbau, tapi ini kerbau jenis kerbau air, Bubalus bulubalis ya. Nah, ini dijadikan hewan nasional dari negara Vietnam. Nah, cara berkembang biaknya secara kawin melahirkan anak atau vivipar. Nah ini nggak asing lagi bagi kita, namanya hewan
komodo, Varanus komodoensis. Ini menjadi hewan nasional dari negara Indonesia. Nah, cara berkembang biaknya ovipar. Ovipar itu apa? Mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya secara kawin, tapi mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya atau ovipar. Berikutnya ini sama yang tadi ya, ini cuma hewannya sama elang, cuma ini jenis elang Jawa, Nisaetus bartelsi. Ini menjadi hewan nasional bangsa Indonesia juga. Cara berkembang biaknya sama bangsa burung secara ovipar atau bertelur. Kemudian yang tanduknya besar ini hewan apa? Iya benar sekali. Kerbau orang bilang ya, kalau kita bilang di sini lembu hutan. Ini kalau bahasa Kamboja namanya kopre. Bahasa Latinnya Bosauveli. Dari Kamboja ya, Kamboja yang menjadikan hewan ini sebagai hewan nasionalnya. Cara berkembang biaknya secara vivipar atau beranak. Nah, yang satu ini yang tidak asing bagi kita, sering kita lihat, ini buaya ya, buaya Crocodilidae. Ini menjadi hewan nasionalnya negara Timor Leste. Nah, cara berkembang biaknya bukan ovipar ini ya, tapi bukan ovovivipar tapi ovipar atau mengeluarkan telur dari dalam tubuhnya. Baik, anak-anak, apakah video Bapak tadi bisa dipahami dengan baik? Mantap. Biar aku yang jelaskan. Oke, seperti biasa dalam video ini ada link, di sini ada segitiga, link untuk mengerjakan soal. Silahkan anak-anak kerjakan soalnya dengan password ASEAN. Ketik dengan tulisan ASEAN huruf besar semua. Ya, selamat mengerjakan soal. Mudah-mudahan mendapatkan nilai yang memuaskan. Good luck.